yang harus dikatakan Islam datang membawa perubahan yang besar ke bangsa ini, itu yang benar. Peradabannya berubah. Lihat saja, kalau tidak ngapain sampai 90% orang beragama Islam. Kalau agama ini tidak baik, ngapain pula orang mau masuk agama Islam? Itu kan logika-logika sederhana. Bahwa memang bahasa Arab, bagaimana orang nabinya orang Arab, masa bahasanya bahasa Jawa? Lucu lah. Tidak logika itu. Dan banyak istilah-istilah kenegaraan kita kan bahasa Arab. Bahasa Arab kok. DPR. Ya musyawarah, Dewan Perwakilan. Terlalu banyak ya. Ucapan itu harus menggambarkan negarawan seseorang. Saya sesuai pengalaman saya sudah katakan. Hendaknya kalau kita menjadi menteri itu bertindaklah sebagai negarawan. Ya, jangan bangsa ini terpecah terus lah antara kadrun, kemudian satu cebong, kampret, apa-apa kan. Semua nama binatang diajak aja. Jadi tidak ada kita ciptakan keteduhan lah. Betul. Harus teduh lah masyarakat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Bincang Perubahan yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan bincang perubahan terkait dengan fenomena atau fakta yang berkembang saat ini, yang itu mengarah kepada Islamofobia. Misalnya pernyataan dari Menteri Agama di negara ini yang menyatakan bahwa Islam adalah agama pendatang. Dan berikutnya ada pernyataan yang serupa, yang intinya kembali kepada Islamofobia. Nah, maka pada kesempatan kali ini, alhamdulillah Bincang Perubahan kita menghadirkan tokoh senior, Bang Bakhtiar Hamsyah. Kemudian ada Bung Wahyudi Al-Maroki. Langsung saja kita mulai. Bang Bakhtiar Hamsyah yang dimuliakan oleh Allah, menurut Abang bagaimana terkait dengan apa yang sedang kita bicarakan, yang di masyarakat lagi lama dibicarakan terkait dengan Islamofobia? Silakan. Ya, tentunya pertama tentu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman seperjuangan, memang bukan bahasa-bahasa yang mendiskreditkan Islam itu bukan hari ini saja. Bukan baru kali ini. Beberapa tahun ini kan kita mengalami itu. Ya, dan memang upaya mendiskreditkan Islam itu dilakukan secara sistematis. Ya, dengan demikian mencoba meracuni pikiran, terutama orang muda, bahwa memang Islam itu ada sesuatu yang tidak baik. Islam itu ada agama pendatang, dan Islam itu tidak memberikan kontribusi apa-apa terhadap negara ini. Itu beberapa tahun terakhir itu terjadi. Tapi pada waktu masa SBY itu enggak terjadi. Ya, kita merasa kecewa sejak masa akhir-akhir ini presiden ini. Dan saya merasa jika ada pernyataan-pernyataan dari penjabat pemerintah yang mendiskreditkan Islam, maka sebenarnya Wapres, beliau itu kan kiai, tokoh, ulama, seharusnya harus bisa berbicara, tidak harus aktivis saja. Karena pernyataan-pernyataan mendiskreditkan Islam itu adalah upaya untuk meruntuhkan Islam. Sementara kewajiban kita ya sebagai umat yang beragama harus menegakkan Islam ini. Itulah tugas kita. Itu yang satu. Yang kedua, jika Menteri Agama berbicara, ya Menteri Agama ini kan tidak paham. Kalau dia mengukur bahwa
Islam adalah Sama pendatang. agama pendatang, dan ukurannya mungkin dia melihat bahwa sebelum Islam datang, memang di Indonesia ini ada agama Hindu, ada agama Buddha, ada juga ateisme. Ya? Padahal agama Hindu Buddha juga datang ya. Iyalah, mana pula ada asli agama kita di Dia pendatang sini. juga sebenarnya. Ya? Jadi itu apa artinya itu? Tetapi yang harus dikatakan, Islam datang membawa perubahan yang besar ke bangsa ini, itu yang benar. Peradabannya berubah. Lihat saja, kalau tidak ngapain sampai 90% orang beragama Islam. Kalau agama ini tidak baik, ngapain pula orang mau masuk agama Islam? Itu kan logika-logika sederhana. Jadi untuk apa dibicarakan itu? Seolah orang bisa menginterpretasikan, kita bisa menginterpretasikan seolah memang Islam itu asing. Enggak. Kalau dia asing, ngapain banyak orang mau memeluk agama ini? Asing dan buruk. Iya, itu kesannya akan seperti itu. Kan ada asing juga yang tetap diterima juga sama mereka, tidak mengomentari, kan asing banyak masuk tapi tidak dikomentari. Asing. Asing. Asing banyak masuk. Jadi saya kira sudahlah ya, janganlah dipertentangkan Ya. umat Islam ini dengan penguasa. Ya, kita itu sangat baik lah gitu. Kalau menurut abang ada hal lain nggak? Ada unsur politis misalnya? Kalau kita bicara unsur politis, sebenarnya itu kan tentu ada ya maksud yang tetap ingin mendiskreditkan. Ya, sebenarnya seperti tidak ada kerja menurut saya ya. Saya ingin mengatakan begini. Saya ini kan berpengalaman 9 tahun jadi menteri. Dikala kita disumpah menjadi menteri, maka kita tuh harus bertindak sebagai negarawan. Ya. Ya. Termasuk ucapan juga harus diukur. Ucapan itu harus menggambarkan negarawan seseorang. Itu baru penjabat. Apalagi disumpahnya pakai Al-Quran. Iya. Saya masih ingat dulu, pada waktu mula pertama saya jadi menteri. 1 bulan setelah jadi menteri, saya diundang dalam panel di ITB. Ini pengalaman saya. Apa kata dosen-dosen di ITB itu? Pak Bahtiar kan aktivis P3. Bagaimana Pak Bahtiar setelah jadi menteri? Saya jawab, saya meminjam kata-kata Kennedy. John F. Kennedy. Nah, saya katakan bahwa begitu saya disumpah, loyalitas saya terhadap partai berakhir. Jadi kepada Maka loyalitas saya kepada negara saya mulai. Itulah yang saya lakukan. Maka saya harus bertindak sebagai negarawan. Nah, bukan mewakili keinginan politik saya. Nggak bisa menjadi pemimpin seperti itu. betul. Ini yang harus hari ini saya lihat itu hilang. Atau karena mungkin kerjaan untuk melayani rakyat, mensejahterakan tidak tercapai, sehingga bikin statement lain supaya tidak nampak kegagalan kerja itu. Kalau itu pula yang mau dicari, itu kan tak menambah pekerjaan. Nah, Ya? Apa sih tugas seorang menteri? Tugas seorang menteri kan ada tupoksi. Laksanakan tupoksi itu dengan baik. dengan profesional. Kalau itu dilakukan, itu waktu kita itu tidak cukup. Saya merasakan benar. Nah, apalagi waktu saya yang jadi menteri itu konflik sosial begitu hebat. Mulai daripada Aceh, orang Jawa diusir dari Aceh, kemudian di Kalimantan orang Madura dengan Dayak, Madura dengan Dayak ya. kemudian di Poso konflik Islam dengan Kristen, Yang Tibo CS ya. Tibo CS, kemudian di Maluku begitu juga, sampai ke Maluku Utara. Itu saya datangi semuanya. Saya memahami betapa pentingnya kearifan seorang pemimpin untuk menjaga
kemajemukan yang ada di negara ini. Ya. Jadi kita bisa merasakan seperti itu. Oke. Jadi janganlah membuat suatu pernyataan-pernyataan yang bisa melukai gitu, Hati umat Islam. hati umat Islam. Jangan. Ya. Betul. Saya khawatir kalau itu terus-menerus, tentu ada batas-batas kesabaran orang. Bisa marah ya. Iya, itu yang harus dipertimbangkan. Mestinya kalau belum bisa membahagiakan, jangan Nggak usah. menyakiti dengan pernyataan. Gitu. Ini BBM udah dinaikkan, ekonomi susah. Sudahlah. Ya. Apalagi kita akan menghadapi resesi yang berat. Ya. Umat udah mencari makan susah kok. Ya, ditambah lagi pernyataan-pernyataan yang Pernyataannya. Ya. Nah, terkait dengan pemimpin yang harus negarawan. Nah, ini ada ini juga diundang oleh pimpinan daerah. Bagaimana menurut Ustaz? Iya, kalau pemimpin itu memang mestinya dia bekerja untuk rakyatnya. Kalau di konstitusi itu ada 4 tugasnya. Melindungi segenap ya, berarti tidak boleh beda-bedain. Iya. segenap masa. Kemudian mensejahterakan, mencerdaskan. Baru yang keempat ikut melaksanakan ketertiban. Nah, tapi mencerdaskan, mensejahterakan ini kan kalau belum tercapai, mensejahterakan susah nih. Yang minimal jangan membuat pernyataan yang menyakitkan. Ya, itu. Minimal itu. Minimal kan itu. Sudahlah tidak menjadi sejahtera, BBM naik, rakyat susah, bikin antri sana sini, antri minyak goreng, antri BBM. Tambah dengan pernyataan-pernyataan yang melukai gitu. Jangan. Nah, Saya itu. sangat setuju tuh awal. Ini menurut saya penting. Apalagi bilang itu yang Islam agama Pendatang. bangsa, pendatang di sini. Ya, kenapa nggak dibilang bahwa Buddha itu agama pendatang? Kan semua Hindu pendatang juga. di Nah, sini. Emang kalau agama asli kita nih ya nyembah pohon lah. Ya, animis lah. Animisme. Iya. Nampaknya memang ini tendensius lah. Mungkin perlu diingatkan. Nah, tadi kan kita sependapat kan. Ya, Tugas yang mengingatkan ini. Saya sesuai pengalaman saya sudah katakan, ya, hendaknya kalau kita menjadi menteri itu berdindaklah sebagai negarawan, ya betul. tinggalkan apa Kepentingan-kepentingan. kepentingan lain. Sehingga Ya, kepentingan bangsa itu di atas segalanya. Apa kepentingan bangsa itu? Yang paling penting kita akan memerlukan kedamaian. betul. Ya, Kalau belum damai. jangan bangsa ini terpecah terus lah antara apa kadrun, kemudian satu cebong, Kampret. kampret, Nah, apa-apa kan. semua nama binatang diajak aja. Ah. Jadi tidak ada apa. Kita ciptakan keteduhan lah. Betul. Harus teduh lah masyarakat ini. Ekonomi sudah sulit. Ya, di depan mata kita Resesi ancaman. resesi ancaman. Kemudian masalah Papua tidak Belum selesai. Pembunuhan terus terjadi. Iya. Enggak tuh aparat kita sedang susah. Lihat aja polisi susah kan? Situasi dan memang kondisi yang Iya. Jadi jangan menciptakan sesuatu yang membuat resah, tambah. tambah resah lagi. Iya, mungkin itu penting itu diingatkan. Cuma memang kalau kita yang bicarakan bobotnya agak berbeda nih. Seandainya para pejabat yang ngomong tuh keren banget. Ya, sebenarnya kita berharap ya, tentu ya, semoga Agak cepat ini ya. pendapat saya ini mungkin didengar gitu ya. Ya, kemudian Mungkin ada yang benar ya, dia bisa paham juga. insya Allah. Allah didengar Iya, iya. dan berubah. Itu harapan kita. Ya, memang satu lagi mungkin Bang. Ini kan kalau di pernyataan bahwa Islam agama bangsa Arab itu juga tidak benar. Karena bangsa Arab juga sebenarnya tidak Islam semua. Kemudian kan justru datang itu untuk memperbaiki mereka yang tidak beragama itu. Islam itu agama untuk kepentingan seluruh manusia Kan kok. rahmatan lil alamin dia, harus untuk semua bangsa. Bagaimana? Dan sekarang ini bagaimana kita mengatakan Islam agama orang Arab? Sedangkan di Eropa orang Burundi masuk Islam. Betul. Nah, Di Rusia orang masuk Islam betul. begitu banyak. Di Di Amerika. Amerika, Inggris kemarin Iya, banyak Inggris. sekali. Ini Jadi bagaimana? Tidak sesuai. Jadi apa artinya itu? Dia punya statement itu batal. Iya kan? tidak realistis Dari fakta tidak yang sesuai. ada. Betul, tidak sesuai realita. Ahistoris juga ya. Hah?
Unhistoris. Ya karena dia tidak membaca. Historical dulu ya. Dan dia tidak membaca dan dia tidak tahu tentang perkembangan. Bahwa memang bahasa Arab, bagaimana orang nabinya orang Arab, masa bahasanya bahasa Jawa, lucu lah, tidak logika itu. Dan banyak istilah-istilah kenegaraan kita kan bahasa Arab. Bahasa Arab kok. DPR, Ya musyawarah, Dewan Perwakilan. terlalu banyak ya. Ya. Terima kasih Bang Bakhtiar Hamzah, Ya. Bang Wahyudi Al-Maroki, pemirsa Bincang Perubahan yang dimuliakan oleh Allah. Demikian apa yang tadi sudah kita dengarkan. Mudah-mudahan yang mendengarkan di luar sana kemudian menghentikan pernyataan-pernyataan yang tidak terkait langsung dengan kesejahteraan misalnya, atau terkait dengan persoalan-persoalan masyarakat. Karena justru pernyataan-pernyataan itu membuat rakyat semakin menderita lahir dan batin. Kurang lebihnya mohon maaf, kita akan bertemu lagi di tema Bincang Perubahan yang menarik lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.